Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sasmita. Saya mahasiswa S2 Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau biasa disebut dengan ULBI. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ATS saya, di mana saya harus menjelaskan tentang topik Green Urban Transformation, di mana dosen pengampu saya adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CIMILT. Baiklah, langsung saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Apa itu Green Urban Transformation? Green Urban Transformation adalah perubahan kota menuju lingkungan yang lebih pintar, rendah emisi, efisien, dengan dukungan AI, IoT, dan infrastruktur digital fokus pada mobilitas, transportasi, dan integritas sistem kota. Tujuan transformasi ini adalah untuk mendukung perubahan perilaku dan memastikan kawasan perkotaan menjadi tempat yang layak huni, berkelanjutan, dan dinamis. Nah, dalam proyek transformasi perkotaan melibatkan 3 lapisan atau 3 pilar. Yang pertama adalah basis teknologi yang mencakup sejumlah besar perangkat pintar dan sensor yang terhubung melalui jaringan komunikasi berkecepatan tinggi dan kinerja tinggi yang penting bagi setiap proyek smartifikasi. Yang kedua, lapisan kedua terdiri dari aplikasi yang menerjemahkan data mentah menjadi peringatan, wawasan, dan tindakan. Yang ketiga, lapisan ketiga atau pilar ketiga adalah penggunaan dan adopsi oleh masyarakat umum, perusahaan, dan otoritas kota yang menghasilkan perubahan perilaku, misalnya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum di luar jam sibuk atau mengubah rute mereka, mengurangi penggunaan energi dan air, serta melakukannya pada waktu yang berbeda dalam sehari, dan melakukan perawatan atau preventif untuk mengurangi polusi agar tetap menjadi lingkungan kita tetap sehat. Sebagai contoh, di mana untuk pilar pertama adalah dukungannya adalah untuk teknologi atau basisnya adalah 5G, mungkin yang dibutuhkan untuk saat ini. Nah, yang kedua adalah di mana kalau semua kendaraan mungkin sudah terinteraksi dengan internet, misalkan ada pembatasan kendaraan yang masuk wilayah Jakarta, maka kalau sudah memenuhi kuota bisa jadi gerbang tol akan menutup semua pintu masuk untuk memasuki wilayah kota. Dan kita lihat, bayangkan dengan kondisi tanpa smartifikasi, semua kendaraan masuk, menumpuk, akhirnya macet, yang ada hanya polusi. Nah, lapisan ketiga mendorong dengan adanya kemacetan yang tinggi, akhirnya apa? Semua perusahaan termasuk pemerintah mendorong untuk menggunakan transportasi publik, di mana kita fasilitasi transformasi publik itu masuk untuk ke spot-spot yang kecil sampai ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan, sehingga ketika kita mau menaiki kendaraan kita mudah untuk menaikinya, tidak harus menaruh dulu ke tempat penitipan kendaraan atau transit. Nah, untuk aturan yang dibuat pemerintah paling tidak untuk memaksa perilaku perusahaan, yaitu dengan membuat aturan untuk forklift dilarang menggunakan forklift diesel, kita gunakan dengan forklift electric vehicle. Lanjut, bagaimana smart city membantu logistik? 1. Interaksi digital dengan infrastruktur kota. 2. Penyesuaian jadwal pengiriman berdasarkan real time event, cuaca, lalu lintas, dan kondisi jalan. Jadi kita bisa tahu kenapa kita bisa macet, kenapa logistik kita telat, ya karena kita bisa lihat dengan kondisi real time. Nah, dukungan kota pintar, informasi transportasi publik dan lalu lintas real time, smart parking, on demand mikrotransit, integrasi multimoda untuk meminimalkan kemacetan dan emisi. Ya, ini contohnya di Jakarta sudah dilakukan, di mana ketika kita mau menaiki kendaraan kita bisa cek di aplikasi Jaklingko, mungkin di depan gang sudah ada mikrolet, dari mikrolet kita pindah ke Transjakarta, atau dari Transjakarta kita bisa menggunakan bus jika kita mau kota Bandung. Nah,
hambatan dalam penerapan Green Urban Transformation. Ada beberapa hambatan, yaitu infrastruktur kota belum merata, khususnya jaringan listrik untuk EV, kompleksitas konektivitas, baik 5G, LoRa, layar communication berbeda, keterbatasan ruang fisik untuk smart parcel locker, urban consolidation center, butuh kolaborasi multi stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan bisnis atau perusahaan. Pendanaan publik besar diperlukan untuk telekomunikasi, data space, dan infrastruktur. Arah ke depan. Untuk ke depan mungkin regulasi akan memperkuat ekosistem untuk kota hijau atau green city, investasi energi bersih, kendaraan listrik, electric vehicle, hydrogen fuel cell, konektivitas dan data akan menjadi pusat pengambilan keputusan. Logistik harus beradaptasi, kepatuhan kebijakan kota, integrasi ke data kota, penggunaan teknologi rendah emisi. Status saat ini, tren perlu dipantau, namun sudah memiliki berbagai use case yang mulai muncul, termasuk electric vehicle dari Transjakarta. Banyak juga sekarang sudah mungkin kendaraan-kendaraan sudah banyak yang kendaraan listrik. Demikian yang saya bisa presentasikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.